Di tanggal 4 kemarin, akhirnya Tecno Mobile Indonesia resmi juga nih guys, ngerilis Tecno Pova series terbarunya ke Indonesia. Ya, pastinya lewat Tecno Pova 7 series ya. Nah, tapi yang menariknya nih guys, di tahun ini line up-nya itu bisa dibilang lengkap banget loh. Mulai dari Tecno Pova 7 yang varian 4G, lalu ada Tecno Pova 7 yang varian 5G, kemudian ada Tecno Pova 7 yang varian Ultra, dan satu lagi Tecno Pova yang varian baru nih guys, yaitu Tecno Pova 7 Curve Edition. Untuk harganya pastinya bervariasi ya, dijual mulai dari harga 1 jutaan sampai di angka hampir menyentuh 5 juta loh, tapi itu untuk varian yang ultranya. Nah, karena budget kita kali ini terbatas, jadi untuk video kali ini kita bakal bahas dulu yang varian basicnya aja, yaitu Tecno Pova 7 yang varian 4G yang kemarin saya dapat harga di 2,2 juta ya. Kalau harga normal itu kalau nggak salah di 2,599 juta. Nah, buat kalian yang mungkin udah penasaran sama desain smartphone-nya kayak gimana dan apa aja sih sebetulnya spesifikasi yang ditawarkan di HP ini, gimana kalau kita unboxing bareng-bareng guys. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kita pindah dulu ke lensa kamera yang di atas biar lebih detail lagi. Oke, jadi ini dia guys buat tampilan packaging box dari Tecno Pova 7 varian 4G-nya. Nah, by the way, kenapa gambar di bagian depannya ini ada karakter dari game PUBG Mobile dan di bagian sini juga ada tulisan PUBG Mobile-nya? Karena mereka kemarin itu lagi kolaborasi ya sama game PUBG Mobile, terutama di turnamen PMSL yang diadain di Indonesia kemarin. Jadi, wajar banget ada gambar karakternya. Nah, tulisan Pova 7 ya seperti biasa ada di bagian sini, dan di bagian atas sini ya ada label. Untuk varian RAM dan storage yang bakal kita unboxing ini adalah varian 8 per 256 GB. Nah, seperti biasa, kenapa ini ditulisnya 16 GB? Karena dia punya fitur ekspansi RAM virtual, kalau nggak salah namanya Fusi Mem, yang mungkin maksimalnya itu ada di 8 GB. Dan di bagian bawah ketulis 7000 mAh guys buat baterainya. Akhirnya balik lagi ya. Kalau nggak salah terakhir itu saya cobain yang baterainya gede ya sampai 7000 tuh di Tecno Pova 2 dan juga 3 guys. Koreksi ya kalau saya salah. Dan lalu di bagian sini ini yang paling menarik juga, walaupun baterainya gede, dia ngecasnya juga cepet di 45 watt fast charging. Kameranya juga sekarang 108 megapiksel. Ada OIS-nya atau enggak, nanti kita bakal lihat sama-sama guys. Nah, di bagian bawahnya seperti biasa ada beberapa stiker IMEI ya. Ini untuk varian warna yang kita unboxing juga warnanya Magic Silver, dan di sebelah kiri ketulis Pova 7 aja kayak gini, dan di bagian bawahnya ada stiker dari Smartfren ya. Kayak biasa mereka ngasih bundling sama kartu perdana Smartfren, dan di sebelah kirinya ini ada tulisan Dolby Atmos, dan garansinya kayak biasa juga 12 plus 1 bulan, artinya ya selama 13 bulan. Dan lalu di bagian atasnya ketulis Tecno aja seperti ini. Nah, yang menarik di bagian belakangnya ini nggak ketulis highlight atau spesifikasi dari Tecno Pova 7 ini sendiri. Jadi ada gambar dari beberapa varian warna yang tersedia ya di Tecno Pova 7 itu sendiri. Nah, ini yang warna Magic Silver, kemudian ada warna hijau dan juga warna hitamnya. Oke, kalau gitu kita langsung unboxing aja biar kalian nggak makin penasaran ya. Nah, sebetulnya guys, saya tuh tertarik banget ya buat bahas yang varian Ultra maupun yang Curve-nya, karena ya pastinya itu varian baru, pasti antusias ya. Cuma karena memang kalau beli sendiri lumayan ya budgetnya. Jadi kita make sure buat bahas yang paling basicnya dulu, karena mau ngerasain juga feel dari desainnya itu sendiri. Oke, ini dia smartphone-nya guys ya. Seperti biasa ya, kita singkirin aja dulu deh ya. Kita lihat kelengkapannya. Wow, ini kartu perdana Smartfren ya, langsung dapat. Dan sekarang ada ya kartu petunjuk penggunaan, lalu ada kartu garansi ya sendiri kayak gini guys, 12 plus 1. Lalu ada di sini. Nah, ini keterangan ya di mana ada service centernya, kalian bisa lihat di bagian sini. Kemudian seperti biasa juga ini kita dapat jelly case bening. Wow, yang pinggirannya udah desainnya frosted kayak gini guys. Jadi harusnya oke. Kece sih ini. Dan ini beningnya juga ada patternnya titik-titik gitu guys ya. Mungkin nggak kelihatan di kamera ya, sayang banget. Tapi oke nih, keren. Dan kita lihat ini kabel chargernya ya seperti biasa Type A to Type C yang ada aksen warna orange-nya ya, masih dipertahankan ya untuk aksen warna orange-nya kayak gini. Dan nggak ketinggalan juga pastinya kita dapetin kepala charger yang udah support outputnya sampai di 45 watt. By the way, saya nggak nemu. Oh, ini guys ya, ada SIM ejectornya. Nah, saya kira nggak dapet ya. Yang unik ya, nih bisa kalian lihat seperti ini guys desainnya. Tuh, kelihatan nggak ya?
Ya, kita coba lihat. Nah, kayak gini guys ya SIM ejectornya. Oh, ketulis POVA ya di bagian sini. Nah, kayak gini guys pegangnya. Tuh. Ya, oke lah ya. Ada perubahan di bagian SIM ejectornya. Oke, sekarang kita langsung ke smartphone-nya aja guys. Dan ini masih dibungkus sama plastik yang akhirnya kita nemuin yang namanya spesifikasi atau highlight spec dari Tecnopova 7 itu sendiri. Dimana untuk chipsetnya ternyata pakai MediaTek Helio G100 Ultimate guys. Dan untuk bagian layarnya dia dipakein refresh rate 120 Hz yang nggak tahu nih apakah panel layarnya AMOLED atau sekedar IPS aja. Tapi resolusinya dia udah Full HD. Dan di bagian bawahnya keterangan untuk sertifikasi IP ratingnya dia di IP64 yang artinya dia tahan dari debu dan juga air. Tapi nggak bisa dicelupin ya guys ya. Oke, kalau gitu kita pelorotin aja. Oh ya, guys, saya tuh ada kelupaan guys. Nggak tahu kenapa tadi di bagian packaging boxnya di dalamnya ada tulisan license by Qualcomm. Padahal chipsetnya dia pakai MediaTek ya. Kalau nggak salah saya baca-baca di internet ya guys. Ini tuh karena ada beberapa teknologi di bagian persinyalan lah kalau nggak salah ya. Yang pakai patennya Qualcomm, jadi mereka harus nyematin di bagian dalam packaging boxnya. Tapi nggak masalah ya, karena itu sebagai tanda aja guys. Nah, sekarang kita lihat di bagian belakang. Guys, beneran memang cakep banget. Dan feel-nya ini beneran beda banget guys. Ini solid ya kerasanya. Wah, keren sih. Ini tapi kita kletek dulu ya. Terus terang terakhir untuk Tecnopova series itu kita bahas di varian Tecnopova 6 ya, tahun lalu guys. Itu udah lama banget. Dan itu jadi bisa dibilang kayak pembahasan smartphone dari Tecno selama setahun terakhir ya. Ya ini seperti biasa, sayang banget nih stikernya kenapa nggak berubah ya, dibuat terpisah gini. Jadi agak kesusahan guys buat nyopotnya. Ya, akhirnya udah lepas ya. Dan seperti ini guys, buat looks desain bagian belakangnya. Bener-bener cakep banget ya. Dan nggak nyangka sih, feel-nya beneran semewah ini buat smartphone 2 jutaan yang mereka. Yang at least saya udah banyak banget nyobain smartphone 2 jutaan mereka dari tahun 2021. Wow, ini looksnya memang masih gaming guys. Tapi ya informasinya mereka tuh kayak mengadaptasi desainnya dari brand Nothing ya. Tapi nggak tahu menurut kalian mirip nggak sih sama brand Nothing? Dan sekarang untuk housing kameranya dibuat agak unik ya, seperti ini guys. Dimana untuk resolusi kamera utamanya tadi kita udah lihat ya 108 megapiksel. Dan kalau nggak saya salah juga, ini nggak ada LED atraktif ya di bagian housing kameranya sini. Kalau nggak salah itu cuman ada di bagian atau di versi yang ultranya aja. Jadi kalau misalkan kalian tertarik, jangan sampai salah pilih, kalian harus ambil yang varian Tecnopova 7 yang ultra guys. Oke, kalau kita lihat untuk sisi-sisinya, ini di bagian atas ada lubang speaker dan ada infrared blaster juga ada guys. Dan pastinya ini adalah lubang mic ya, lubang mikrofon. Di bagian kanan ini ada tombol volume dan tombol power. Wah, kalau tombol powernya modelnya kayak gini, ini sih udah pasti dia fingerprint under sensor juga ya. Jadi nggak cuma tombol power, yang artinya layarnya dia nggak pakai AMOLED guys, pasti pakainya panel layar IPS. Dan di bagian bawah ada grill speaker lagi, port charger USB Type-C, lubang mikrofon lagi, dan masih disediain jack audio 3,5 mm. Yang mana untuk akhir-akhir ini tuh udah jarang ya brand smartphone yang mau ngasih lubang jack di smartphone-nya. Dan di bagian kirinya ini ada slot SIM tray. Nah, ini kita coba intip ya. Kira-kira masih triple slot atau udah berulah nih pakai yang hybrid gitu. Oke, ternyata masih triple slot guys. Jadi aman banget nih buat kalian yang memang kesehariannya pakai 2 kartu nano SIM card dan pengen nambahin kartu memori tambahan. Jadi masih oke. Dan kalau kalian beli, pastinya Tecno udah menyertakan juga ya anti gores di bagian layarnya. Jadi kalian nggak perlu repot-repot lagi buat beli guys, karena khawatir nanti layarnya tergores gitu. Dan by the way, untuk lensa kamera depannya ini saya lupa resolusinya berapa. Nanti kita bahas selanjutnya. Karena seperti biasa ini adalah smartphone baru, kita nyalain dulu dan pastinya kita setting-setting buat kita bahas nantinya. Jadi pastiin kalian nggak kemana-mana guys. Oke, yuk. Yap, jadi ini dia guys buat tampilan layar awal dari Tecnopova 7-nya. Nah, seperti biasa ya, jadi barusan aja saya selesai setting-setting HP-nya dan pastinya install beberapa aplikasi juga buat nantinya bakal kita lanjut bahas. Tapi sebelum itu, saya mau tunjukin ke kalian buat kecepatan baca dari sensor sidik jarinya. Nah, seperti ini guys. Ya, ini udah termasuk
yang instan ya untuk smartphone 2 jutaan, jadi nggak kelihatan lama untuk latensinya. Dan kalau kalian lihat, pertama kali kalian nyalain smartphone-nya sebelum koneksikan ke jaringan WiFi, ini untuk memori penyimpanannya hanya terpakai sebesar 20,06 GB aja, alias sekitar 7,84% dari total memori 256 GB-nya. Yang artinya ini untuk penggunaan firmware sistemnya ini tuh dikit banget ya guys, alias sekitar 14,6 GB aja. Nah, kenapa hasilnya segini? Karena ini secara default dia untuk memori ekspansi RAM virtualnya terpakai secara otomatis sebesar 5 GB. Yang harusnya sih ya kalau misalkan itu dimatikan, ini harusnya bisa lebih rendah lagi di antara 17 GB atau 18 GB-an gitu. Dan kalau kalian udah connection ke jaringan internet lalu kalian login dengan akun Google kalian, ini ada sekitar ya 30 aplikasi di Play Store yang minta kalian update. Tapi kalau kalian nggak mau update semuanya juga bisa. Tapi kalau kalian mau update semuanya, pastiin kalian koneksikan ke jaringan WiFi guys. Karena ya lumayan ya, kuota untuk 30 aplikasi kayak gini tuh pasti bakal makan banyak kuota data kalian. Nah, sebelum itu saya mau coba highlight lagi nih guys, sedikit ya soal spesifikasi dari Tecno Pova 7 ini yang bisa kalian lihat di sebelah kiri layar kalian saat ini. Kita mulai dari bagian layarnya dulu deh. Buat layar untuk Tecno Pova 7 ini menggunakan panel layar IPS LCD ya, yang luasnya 6,78 inci, resolusinya Full HD+, kemudian udah support refresh rate layar 120 Hz. Yang sayangnya nih, saya belum tahu dia menggunakan proteksi layar apa, apakah ada Corning Gorilla Glass 7i-nya kah atau belum. Tapi yang pasti kalian udah diberikan anti gores di layarnya ya, di dalam paket pembeliannya. Jadi kalian nggak perlu khawatir banget lah, harusnya kalau misalkan ini memang belum diproteksi oleh kaca Corning Gorilla Glass series kayak gitu. Kemudian kita lanjut soal performa, dia sudah dibekali chipset MediaTek Helio G100 Ultimate, dan untuk kartu grafisnya ini tuh pakai Mali G57 MC2. Sedangkan buat kamera, ini di kamera belakang resolusi untuk setupnya dia dual kamera, resolusi kamera utama 108 megapiksel, dan ternyata untuk resolusi kamera keduanya ini lensa kamera makro ya, yang resolusinya sebesar 2 megapiksel aja. Sedangkan buat di lensa kamera selfie-nya dia resolusinya sebesar 8 megapiksel aja. Dan buat kelebihan atau fitur-fitur lainnya ini terbilang cukup banyak ya, ada IP rating 6.4 ya, yang artinya bisa lebih tahan dari debu dan juga air. Kemudian ada fitur NFC, yang NFC-nya juga udah bisa kalian pakai buat akses kartu akses kalian ya, mungkin kayak kartu akses rumah, hotel, atau mungkin pintu perumahan kalian kayak gitu. Dan pastinya juga ada fitur Tecno AI juga guys di Tecno Pova 7 ini. Lanjut, kalau kita lihat buat skor Antutu benchmarknya, kebetulan saya udah uji ya tadi ya, menggunakan Antutu benchmark versi 10.4.8, dia bisa dapetin skor yang terbilang oke sih untuk ukuran smartphone 2 jutaan, ada di angka 436 ribuan. Detail skornya kayak gini. Dan kalau untuk di skor Geekbench 6-nya, ini juga saya udah melakukan pengujiannya guys. Ini bisa dapetin single core skornya di 730 dan multi core skornya di angka 2016. Ya, 2 jutaan ini bukan angka yang jelek juga ya guys ya. Sedangkan buat hasil pengujian stress test benchmarknya ini terbilang juga cukup baik guys. Bisa dilihat ya, grafiknya itu nggak ada yang warna orange, apalagi yang warna merah gitu. Bener-bener landai warna hijau, yang memang dari pengujian saya kemarin ya, ini bisa dibilang smartphone 2 jutaan yang punya stability yang bagus. Cuman ya memang sayangnya secara frame rate ini kalau kalian lihat ya, FPS meternya ini nggak se-smooth itu guys, walaupun ya nggak terlalu mengalami frame drop yang parah-parah banget ya. Jadi masih cukup bisa diterima lah ya. Bisa lihat nih, ada beberapa game yang udah saya mainin kayak Mobile Legends, PUBG Mobile, kemudian Genshin Impact. Bisa dilihat untuk yang pertama ini rata-rata FPS-nya cuma di 80,1 FPS aja. Yang harusnya kalau dia stabil rata itu bisa di 89 ya, atau bisa nyaris rata di 90. Tapi sayangnya dari beberapa kali pengujian ya ini cuman ada di 80 FPS aja guys. Nah, bisa dilihat bahkan ini yang pengujian ketiga dia drop di 77,8 FPS. Tapi paling nggak jauh ya guys ya buat penurunan FPS-nya. Dan di game PUBG Mobile di settingan smooth ultranya ya kalau nggak salah, ini didapat di 39,9 FPS yang terbilang jauh lebih stabil ketimbang di game Mobile Legends-nya tadi. Sedangkan di Genshin Impact ya di settingan lowest 30 FPS-nya ya ini masih oke ya, bisa dibilang playable, bisa dapat
dapetin di angka 28,3 fps kayak gini. Ini saya mau coba lihat ya, saya tuh agak lupa untuk settingan grafis Mobile Legends ini bisa dapat di apa ya. Nah, ini dia guys, ternyata di frame rate yang super dengan resolusinya yang SD ya. Kenapa saya bisa dibilang lupa? Karena waktu pertama kali saya install Mobile Legends ya, gamenya di Play Store, itu awalnya nggak terbuka guys untuk yang frame rate supernya. Jadi cuma mentok di yang tinggi dengan resolusi yang SD. Dan waktu saya uninstall dan kemudian saya coba install lewat aplikasi Palm Store-nya yang ada di bagian sini ya, ini bisa kebuka untuk settingan yang supernya ya, untuk frame rate-nya kayak gitu. Dan bisa dilihat ya, kalau misalkan soal software ini menariknya dia menggunakan versi HiOS yang terbaru guys. Nah, bisa dilihat ini HiOS-nya versi 15.1.0 ya, kayak gini. Dan untuk maksimal dari fitur ekspansi RAM virtualnya itu ada di 8 GB kayak gini. Jadi sesuai sama yang label ada di depan boxnya tadi ya. Tapi kalau kalian nggak suka, bisa kalian matiin aja fitur ekspansi RAM virtual ini. Oh ya, untuk sensor-sensornya juga ini terbilang lengkap ya. Bisa dilihat dua sensor ini aja yang nggak aktif ya, karena ini ya seperti biasa di smartphone flagship pun biasanya kedua sensor ini tuh nggak ada guys, alias ya mati. Tapi paling nggak ini lengkap, ada sensor cahaya, sensor orientasi, sensor magnet juga ada. Sedangkan untuk sensor giroskopnya ini kalau kita lihat ya sepertinya sih giro hardware ya. Nanti kita coba tes sedikit di game PUBG Mobile-nya guys. Oke, ini kita udah di dalam game PUBG Mobile ya guys, dan bisa dilihat ini giroskopnya literally hardware ya. Nah, ini berasa banget nggak ada latensinya guys, bener-bener smooth banget. Wajar ya, jadi kalau misalkan mereka collab-nya sama PUBG Mobile, bahkan di harga 2 jutaannya ya, smartphone mereka ini bisa dapetin giro hardware kayak gini yang at least bisa nyaman lah kalau kalian mau pakai push rank di game PUBG Mobile ini. Dan buat settingan grafisnya ya, ini seperti yang saya sebut tadi ya di awal, ini bisa dapetin di settingan grafis smooth ultranya kayak gini. Oke, kita coba main sebentar ya guys ya untuk game PUBG Mobile ini. Nah, seperti ini untuk responsivitas dari layarnya. Nah, ini oke ya. Jadi cepet banget, nggak ada delay, aman. Dan sedikit informasi juga guys. Ini untuk smartphone 2 jutaan, sekarang Tecno itu udah bagus ya untuk ngasih kualitas audio speakernya. Nggak kelihatan, nggak kedenger cempreng kayak biasanya ya guys ya, kayak yang sebelum-sebelumnya. Jadi masih terdengar cukup bulat guys, nggak begitu apa namanya ngeganggu lah kalau misalkan kita kasih volume yang agak tinggi kayak gini. Ini biasanya udah agak cempreng dikit ya, ini tapi nggak, masih terdengar oke gitu, clarity-nya juga masih bagus. Oke guys, mungkin cukup kayak gini aja lah ya untuk pengujian game PUBG Mobile-nya. Mungkin nanti kalau kalian pengen lihat yang lebih full-nya, bisa request aja video gaming test di kolom komentar, atau nanti kalian tunggu video reviewnya yang bakal kita bahas 1 mingguan dari video ini tayang. Oke, sekarang kita sedikit fokus ke bagian softwarenya ya guys ya. Bisa dilihat ini tampilan dari tema Tecnopova 7 ini bisa dibilang cukup berbeda ya dengan Tecnopova 6 yang kemarin tahun lalu lah, bisa dibilang kita pernah bahas ya. Ini kenapa temanya bisa begini guys? Karena waktu di awal saya registrasi ya, atau daftarin smartphone ini, saya menggunakan tampilan yang Vision Art. Nah, bisa kalian intip di bagian sini ya. Itu di pertama kalian setting-setting itu cuma ada 2 sebetulnya, ada yang tema default dan juga yang Vision Art. Tapi kalau kalian bisa lihat di bagian personalisasi, di sini ternyata ada 3 pilihan tema yang bisa kalian pilih guys. Ada Vision Art yang lagi kita pakai, ada yang versi HiOS yang versi defaultnya, dan juga ada yang versi PUBG Mobile. Jadi kalian tinggal pilih aja atau atur sesuai preferensi kalian yang mana yang kalian sukai. Tapi jujur saya lebih suka yang tampilan looksnya tuh kayak gini guys. Ya selain kelihatan lebih futuristik ya dan lebih menarik kelihatannya, ini berasa kayak lebih ringan aja gitu dari tampilan HiOS yang defaultnya. Ya ini menurut saya aja ya guys ya. Nanti kalau kalian ini bisa beli dan kalian rasain aja sendiri. Dan kalau kalian lihat di menu Tecno AI-nya yang ada di pengaturan, ini juga terbilangnya cukup banyak guys. Ada suara Ella, ya ini suara Ella tuh di versi sebelumnya, sebelum ada era AI juga udah ada ya guys sebetulnya. Tapi ini kalau kalian lihat ini lebih banyak, ada sentuhan pintar Ella, asisten panggilan, asisten terjemahan, asisten sosial, asisten dokumen, sampai
ke bagian circle to search ya, ada di bagian bawah. Ini juga tersedia guys di Teknopova 7. Nah, seperti biasa penggunaannya kayak gini aja. Kalian tap and hold dan tinggal lingkarin aja kayak gitu. Beres ya. Dan meskipun nih guys, panel layar yang dipakai Teknopova 7 ini adalah panel layar IPS, ternyata masih lagi-lagi menyematkan fitur yang cukup menarik ya, yaitu Always On Display, yang ya ini fungsinya ya buat gaya-gayaan aja ya sebetulnya. Karena nggak tahu nih kalian mau pakai atau nggak fitur Always On Display ini di layar IPS ya Tekno. Tapi ya kalau kalian mau pakai ya paling nggak ini ada. Walaupun mungkin seperti dilihat ya, ini nggak ada yang namanya always on terus. Jadi mungkin sekitar 10 detik dia bakal otomatis mati sendiri kayak gitu guys ya, untuk fitur always on display-nya. Dan so far sih untuk aplikasi bloatware-nya ya saya nggak terlalu notice banyak ya. Jadi nggak begitu masalah lah harusnya kalau soal aplikasi bloatware di Teknopova 7 ini. Kalau kayak aplikasi Carkel kayak gini sih wajar lah ya, karena ini service centernya mereka. Jadi nggak apa-apa kalau kalian nggak mau uninstall juga, karena ini nggak mengganggu kok. Ini malah penting menurut saya. Dan sekarang kita coba cek untuk di aplikasi kamera bawaannya guys ya. Nah, kita lihat menu-menunya. Ini seperti biasa ada AI cam, kemudian mode potret, super malam ya. Dan yang menariknya sekarang di mode potretnya itu ada pilihan focal length-nya guys. Ada 24 mm, 35, bahkan sampai di 85 mm. Tapi tentunya ini bukan optical ya, jadi digital aja karena memang nggak ada telefoto apalagi yang periscope gitu. Kemudian di super malam juga ada ya modenya. Ini juga bisa di zoom ya 3 kali dan 1 kali ya, native ya di sini, dedicated gitu maksudnya. Dan di mode lainnya ini juga cukup lengkap, ada slow motion, video ganda, mode vlog, dan juga panorama juga ada. Mode pro ini juga ada ya kayak gini. Sayangnya ya ini buat lensa kamera utama aja dan nggak bisa di mode perekaman videonya. Ada fitur yang super makro juga nih guys, karena memang dia ada lensa makronya. Nah, kalau untuk di perekaman videonya, ini kita lihat untuk resolusi maksimalnya untuk di lensa kamera utamanya, dia bisa di 2K 30 fps dan 1080p 60 fps kayak gini ya. Dan sedangkan di kamera depannya, ini kalau kita lihat dia cuma mentok di 2K 30 fps aja tanpa 1080p 60 fps-nya hadir guys. Jadi ya kalian tinggal atur-atur aja ya, kalian mau pakai yang mana. Yang kalau kalian penasaran sama hasilnya bisa lihat beberapa sampelnya berikut ini. Oke, sambil mantau buah mangga ya, yang lumayan banyak nih berbuah di pohon. Kita sambil nyobain kualitas perekaman videonya si Teknopova 7 yang varian 4G ya. Dan ini saya rekam di resolusi maksimal di 2K 30 fps. Dan demikian saya mah bagus ya. Ini saya rekam sore-sore, langitnya masih kelihatan biru. Cuman memang exposure di bagian daun ini agak kurang ter-highlight guys. Jadi cahayanya kelihatan gelap ya, nggak kelihatan begitu jelas warna daunnya. Dan kalau saya bawa jalan, ini kualitasnya kayak gini guys. Memang goyang-goyang ya, karena dia nggak ada OIS-nya. Dan untuk stabilisasi digitalnya juga nggak bisa aktif di resolusi ini. Nanti saya coba di resolusi satunya ya, yang bisa aktif ultra stabilnya. Oke, sekarang udah saya rubah resolusinya di 1080p 30 fps. Yang pastinya fitur ultra stabilnya ini udah aktif guys. Perbedaannya kelihatan ya, ini jauh lebih stabil daripada yang tadi. Cuman memang kompensasinya visual atau field of view-nya tuh jadi jauh lebih sempit guys, alias agak cropping gitu ya. Dan untuk digital zoom-nya ini dikasih dedicated ya, langsung 3 kali kayak gini. Hasilnya tuh seperti ini. Dan kalau 1 kalinya kayak gini. Ya, so far sih menurut saya warnanya bagus ya. Nggak kelihatan gonjreng kayak biasanya, jadi masih kelihatan cukup natural. Dan dynamic range-nya juga oke. Kita lihat untuk lensa kamera depannya kira-kira hasilnya kayak gimana. Oke, jadi ini adalah kualitas perekaman video dari lensa kamera depannya yang saya rekam di resolusi maksimal guys di 2K 30 fps. Yang sayangnya untuk 1080p 60 fps nggak tersedia ya di lensa perekaman video kamera depannya. Dan kalau dibawa jalan memang nggak stabil karena nggak bisa aktif ultra stabilnya. Tapi nanti saya coba kasih lihat ke kalian kalau ultra stabilnya aktif itu bakal seperti apa.
Nah, sekarang untuk fitur ultra stabilnya udah saya aktifin, bisa dilihat ya perbedaannya. Bener-bener field of view backgroundnya itu jadi sempit, bahkan cenderung close up ke wajah kayak gini guys. Memang kalau dilihat dari previewnya sih ini cukup stabil ya, tapi nggak tahu nanti hasilnya apa ada jitter atau enggak. Ya so far ya masih oke lah kalau kalian mau pakai buat ngevlog, cuman ya kayaknya kurang gitu ya karena terlalu close up ke wajah. By the way, dynamic range-nya nggak seluas kamera utamanya tadi guys, bisa dilihat ya. Untuk cahaya di langit ini blown out warna putih, jadi nggak kelihatan biru-biru langitnya tuh, benar-benar putih. Jadi memang nggak seluas kamera utamanya. Dan by the way, untuk rekaman mikrofonnya sendiri apakah terdengar cukup jelas atau enggak guys suara saya? Kalian bisa bantu ya, tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Ya, jadi guys mungkin cukup kayak gitu dulu aja ya untuk video unboxing kita soal Tecno Pova 7-nya ini. Ya menurut saya sih so far di harga start dari 1,9 jutaannya ya untuk 8/128 GB-nya. Tecno Pova 7 ini masih bisa jadi opsi smartphone 2 jutaan atau 1 jutaan yang kalian bisa pertimbangin buat dibeli ya. Karena ya apalagi kalau kalian pengen looks-nya itu ya futuristic gaming kayak gini, dan ya layarnya juga lega ya, udah punch hole juga. Walaupun memang kalau dilihat secara visual bezelnya ini masih tebel banget guys di bagian kiri kanan atas, bahkan di bagian bawahnya jauh lebih tebal daripada bagian sisi bezel yang lainnya. Tapi lagi-lagi ini wajar, smartphone yang harganya tuh start 1 jutaan, kalian nggak perlu banyak komplain ya, karena ya fitur-fitur yang dikasih juga menarik dan juga performa yang dikasih juga nggak kalah ngecewain ya. So mungkin kalau kalian tertarik mau beli, untuk link produk showcase-nya udah ada muncul ya di pojok kiri saat ini ya, nih di belah sini, atau kalian bisa lihat link pembeliannya di kolom deskripsi seperti biasa. Oke, kalau gitu seperti biasa jangan lupa untuk bantu klik tombol like-nya kalau kalian suka sama videonya, dan share juga ya ke teman-teman kalian. Barangkali video kita kali ini bermanfaat. So kalau gitu sampai di sini saya pamit, dan pastinya sampai kita ketemu lagi guys di video unboxing yang berikutnya. Bye.